Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stats Resi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Stat FM di Jalan MD Lama Panyabungan. Pagi Madinah pagi. Bersama saya Ika Dina, sahabat Stat FM di Suara Pemilu. Untuk edisi kali ini di Kamis 14 Maret 2019. Ya, sahabat Stat FM, kali ini kita kedatangan tamu istimewa pastinya. Yang suaranya pasti kalau kamu nggak sering dengerin kita di radio Stat FM, pasti suara beliau ini sangat tidak asing ya sahabat Stat FM ya. Siapa lagi kalau bukan direktur kita, direktur Stat FM, yaitu Bapak Khairuddin Faslah Siregar. Sahabat Stat FM, berikut profil beliau. Khairuddin Faslah Siregar, sosok sederhana yang peduli umat. Khairuddin Faslah Siregar sosok yang sederhana, luwes, dan ramah. Pria yang lahir dari buah hati almarhum Abdul Aziz Siregar dan almarhumah Siti Khadijah Nasution, satu dari 8 bersaudara. Pria alumni SD Negeri 8 Panyabungan ini lahir di Pasar Jonjong, Kelurahan Panyabungan 2. Saat ini memangku amanah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa Mandailing Natal. Pernah menjadi reporter handal di media cetak dan radio, hingga mendirikan perusahaan media terbesar di Mandailing Natal, yakni Radio Stat 102,6 FM, media online Stat News, dan Stat FM News Channel. Faslah yang akrab disapa ini kembali mencalon sebagai anggota DPRD Mandailing Natal dengan menempati nomor urut 1 di Dapil Madinah 1, meliputi Panyabungan Kota, Panyabungan Barat, dan Panyabungan Timur. Mantan Ketua Umum KONI Mandailing Natal ini memiliki visi mewujudkan Mandailing Natal yang agamis, cerdas, sehat, dan sejahtera. Pria sederhana alumni STM Karya Guna Jakarta ini berpendapat Mandailing Natal yang agamis adalah berupaya meningkatkan kualitas kehidupan yang beragama, serta cerdas yang dimaksud mendorong akses pendidikan yang berkualitas dan sehat dengan tujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial sejahtera, mendorong dan menyampaikan agar pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung sumber daya manusia yang memiliki keterampilan berbasis karakteristik daerah. Faslah Siregar, figur penggiat olahraga dan seni ini terus berjuang bersama pemerintah menetapkan program utama peningkatan kualitas kehidupan beragama, sehat, sejahtera, dan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Semoga terwujud dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saudara-saudara, itu adalah sedikit gambaran mengenai sosok beliau, yaitu Bapak Khairuddin Faslah Siregar. Dan kali ini kita bakalan punya kesempatan yang luar biasa ya sahabat Stat FM untuk bisa berbincang-bincang dengan beliau. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Khairuddin Faslah Siregar ya Pak ya. Iya, betul. Sehat Bapak? Alhamdulillah, hari ini masih diberikan oleh Allah kesehatan, kebaikan bagi kita semuanya, hati yang cerah gitu ya. Iya. Akhirnya kita masih bisa beramal ibadah, beraktivitas. Tentu segala sesuatunya kita coba untuk berniat akan menjadi nilai ibadah, begitu kira-kira. Iya benar. Ya. Jadi sesuai dengan cuaca hari ini ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, Bapak ini mengambil peran di DPR, di pencalekan DPRD Kabupaten nih Pak. Iya betul. Biar sahabat Stat FM tahu Bapak ini menduduki posisi keberapa di partai apa Pak? Oh gitu ya. Jadi profilnya sudah disampaikan gitu kan. Kebetulan kita berdomisili di Panyabungan gitu kan. Jadi ya tentu di daerah pemilihannya, daerah pemilihan Madinah 1, ada Panyabungan Kota, Timur, Barat gitu. Partainya ya partai PKB gitu ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian kenapa bernaung di PKB? Karena memang PKB ini satu partai, misalnya institusi politik misalnya
yang lahir di era reformasi. Lahir di era reformasi yang tentu partai ini memiliki prinsip-prinsip perjuangan. Prinsip perjuangannya termasuk adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat, memperjuangkan misalnya segala untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya di situ prinsip perjuangan itu yang membuat saya lah katakan tertarik, karena memang saya berkultur dan juga bersosialisasi di organisasi masyarakat dulu di NU gitu ya, di Nahdlatul Ulama gitu. Di tahun politik ini Bapak ambil bagian dalam pemilihan DPRD Kabupaten. Kira-kira motivasi Bapak itu untuk ikut mencalon menjadi anggota legislatif itu apa nih Pak? Iya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya di situ prinsip perjuangan itu yang membuat saya lah katakan tertarik, karena memang saya berkultur dan juga bersosialisasi di organisasi masyarakat dulu di NU gitu ya, di Nahdlatul Ulama gitu. Jadi tampungan aspirasinya ya di PKB gitu, karena PKB ini dilahirkan oleh ormas terbesar itu, Nahdlatul Ulama gitu. Jadi sangat matching sekali, artinya sangat sinkron sekali perjuangan, kultur, dan juga visi dan cita-citanya. Nah, itulah di PKB di posisi nomor 1, karena memang diamanahkan juga sebagai ketua DPC. Jadi dalam proses pencalonannya di nomor 1 dia PKB, dapil 1 nomor urut 1 dia. Satu-satu lah gitu kan. Kalau ada satu kan kenapa yang lain gitu kan. Benar sekali ya Pak ya. Kalau ada satu kenapa yang lain. Dengerin tuh sahabat Star FM. Dan kemudian sahabat Star FM, kira-kira nih Pak, di tahun politik ini Bapak ambil bagian dalam pemilihan DPRD Kabupaten. Kira-kira motivasi Bapak itu untuk ikut mencalon menjadi anggota legislatif itu apa nih Pak? Iya, motivasinya karena memang ini sudah digeluti gitu ya. Dunia politik ini sudah kita geluti, di dunia organisasi sudah tidak asing lagi. Tentu tujuannya adalah bagaimana kita bisa ikut menentukan kekuasaan. Bukan menentukan kekuasaan, maksudnya menentukan kebijakan ya, menentukan kebijakan untuk bisa kita pergunakan itu untuk kepentingan masyarakat. Motivasinya itu artinya andil untuk ikut bersama menentukan kebijakan arah pembangunan, arah kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal. Nah, jadi ada memang cita-cita, ada program, ada visi kita misalnya. Bagaimana mewujudkan itu tentu harus masuk dalam lembaga itu, lembaga legislatif. Karena ini proses demokrasi misalnya melalui pilihan rakyat. Jadi kita bukan bertarung ya, artinya mencalonkan diri untuk bisa dipilih oleh rakyat, melihat figurnya, bagaimana visinya, bagaimana langkah-langkah program yang ditawarkan, yang akan nanti misalnya setelah diberikan oleh masyarakat amanah itu bisa kita pergunakan untuk kepentingan masyarakat. Ada yang tertinggal memang misalnya pada saat kita bercita-cita itu, maka mewujudkan itu semuanya adalah harus menjadi seorang anggota DPR, dan kita berhak menurut konstitusi untuk menetapkan kebijakan arah pembangunan kesejahteraan di suatu daerah. Karena kita tingkatannya di Mandailing Natal, di kabupaten, ya prosesnya juga pemilihannya di DPRD kabupaten. Itu motivasinya. Iya. Iya, itu motivasi dari Bapak Khairuddin Fazlah Siregar ya. Seperti kita ketahui ya Bapak ya, kalau anggota legislatif itu kan seperti jembatan, kita itu menjembatani masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan ya Pak ya. Kemudian kira-kira Bapak sesuai dengan visi Bapak tadi yang mewujudkan Mandailing Natal yang agamis, cerdas, sehat, dan yang sejahtera, kira-kira program masyarakat pemilih untuk mencapai target suara Bapak? Iya. Nah, programnya banyak memang, harus dituangkan nanti pada saat kita diberi oleh kewenangan, diberi oleh amanah itu oleh masyarakat. Program yang kita tawarkan misalnya agamis. Bagaimana sih sebenarnya mewujudkan masyarakat Mandailing Natal yang agamis? Nah, tentu untuk menjadi seorang agamis itu, agamis dalam arti secara kafah menyeluruh kita misalnya dalam kehidupan itu berdasar pada agama gitu. Tentu juga norma, adat, dan segala macam. Mewujudkan akhlak
Itu yang paling penting. Nah, bagaimana supaya bisa terwujud akhlak yang baik itu tentu lewat pendidikan. Pendidikan keagamaan, membuka akses pendidikan keagamaan itu sangat dibutuhkan. Apa lembaga pendidikan keagamaannya? Banyak. Ada madrasah, ada pesantren, ada pengajian misalnya, ada TPA misalnya, itu banyak semuanya. Nah, bagaimana misalnya kita menetapkan dalam sebuah kebijakan di pemerintahan ini agar dapat lembaga-lembaga ini berdaya gitu. Lembaga-lembaga ini harus menjadi ada peranan pemerintah, baik dalam support untuk finansialnya gitu, penggunaan anggarannya, kemudian regulasi yang diatur dengan jelas sehingga lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini ada ada kejelasan dalam payung hukum dan juga berhak misalnya menerima anggaran itu. Nah, yang agamis itu setelah itu misalnya tentu butuh segala sesuatunya, baik misalnya infrastrukturnya, baik misalnya kurikulumnya, baik misalnya kesejahteraan oleh para tenaga pendidiknya gitu. Nah, inilah yang dimaksud itu sehingga ada peranan daerah, ada peranan pemerintah itu untuk bisa memberikan ke situ. Artinya dia bisa masuk, dia bisa akses misalnya terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk masyarakat yang agamis tadi, religius itu tahu misalnya mana yang hak, mana yang batil gitu kan. Sekali, Pak. Mana yang menjadi dalam kehidupan sosialnya juga ya tentu kalau berdasarkan agama itu jauh lebih indah, jauh lebih, karena agama juga misalnya mengajarkan bersilaturahmi, bertetangga yang baik seperti apa gitu. Nilai-nilai inilah yang kita tawarkan secara substansi kepada masyarakat sehingga dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari itu juga tetap berdasarkan itu. Jangan sampai hilang ini gitulah. Kira-kira. Ya, itu saya pikir. Oke, tadi Bapak bilang kan yang agamis berarti Bapak tadi menyinggung mengenai tenaga guru di instansi yang dinaungi oleh keagamaan. Sepertinya gaji mereka juga sangat minim ya Bapak ya. Jadi sahabat Start FM dengan memperjuangkan Bapak mungkin di Dapil 1 dari PKB mungkin Bapak bisa memberi kebijakan agar nanti guru-guru di Mandailing Natal juga lebih sejahtera ya Bapak ya. Sejahtera yang dimaksud itu ada kejelasan, kejelasan kalau misalnya kita begitu ada dorongan atau support dari pemerintah itu terhadap dengan finansial. Nah, saya bercita-cita misalnya kalau seandainya amanah ini diberikan, saya berupaya terus bagaimana ada payung hukum karena memang sebentar lagi saya lihat di media misalnya oleh DPR RI sudah masuk dalam prolegnas. Prolegnas ini adalah program legislasi nasional, bakal dibahas dan disahkan bersama dengan pemerintah undang-undang tentang pesantren dan madrasah. Inilah payung hukum pertamanya gitu kan. Kemudian rujukannya nanti bagaimana kita bisa mewujudkan peraturan, sebuah peraturan daerah, perda yang disepakati dengan DPR dengan pemerintah bupati misalnya, menetapkan guru-guru pesantren atau guru-guru madrasah ini memiliki status yang jelas. Kalau dia masuk dalam status guru daerah misalnya. Nah, kalau dia masuk status guru daerah, jelas ada payung hukumnya, tentu hak mereka itu harus diberikan oleh negara gitu, pemerintah daerah. Apa itu gajinya misalnya? Gajinya berapa batasannya gitu kan? Kalau sebatas guru daerah misalnya atau honor daerah itu 700 sampai 1 juta, kita juga harus bisa menyamaratakan guru-guru pesantren dan guru-guru madrasah itu juga diberikan honornya itu sebesar 1 juta misalnya, sampai terlihat bagaimana mengaturnya, apakah mengatur itu terkait dengan lamanya atau beban pekerjaannya misalnya. Karena guru-guru pesantren ini kan beban kerjanya misalnya dalam satu kelas dia seharian masuk, tiap hari lagi misalnya. Beda dengan guru daerah di sekolah umum, dia hanya 2 jam atau berapa jam sehingga dia dapat 700 sampai 1 juta per bulannya. Nah, ini juga harus gitu. Nah, bagaimana itu dihitung berapa jumlahnya? Tentu juga diatur bagaimana misalnya lembaga pendidikannya itu, madrasah ini misalnya apa payung statusnya seperti apa gitu kan? Status sekolah ini yayasannya harus jelas misalnya, kepemilikan asetnya juga harus jelas gitu, punya sertifikat dia misalnya, semua misalnya diatur, punya kurikulum dia misalnya, kemudian mata pelajarannya seperti apa gitu, sehingga terarah pendidikan itu, lembaga pendidikan itu nanti itu yang paling penting kita upayakan
insya Allah seandainya masyarakat ini juga memberikan kepercayaan kepada kita untuk terus berjuang mewujudkan itu. Oke, tadi Bapak di luar dari visi Bapak yang mewujudkan Mandailing Natal yang agamis, cerdas, sehat dan juga sejahtera, kira-kira nih Bapak, apa yang membedakan Bapak itu dengan calon anggota legislatif yang lainnya, Pak? Ya, bedanya yang jelas saya orangnya lumayan ganteng gitu kan. Itu yang jelas. Bukan lumayan lagi ya Pak ya. Iya, itu bercanda saja. Artinya kalau membedakan ya jelas ya, karena semua punya visi. Iya, saya yakin baik semuanya. Saya meyakini bahwa semua yang menjadi anggota DPR itu calon itu memiliki visi, program dan tujuan. Iya. Semuanya baik gitu kan. Itu jelas yang membedakan. Nah, kalau misalnya dalam apa namanya itu kita berani untuk pembedaan, tentu masyarakat lah yang lebih berhak ya, lebih dominan misalnya, bukan dominannya, artinya lebih berhak lah menilai kita mana bedanya gitu. Kemudian kita ini kan kita berharap masyarakat itu dapat menilai siapa sebenarnya calon yang dia pilih, track recordnya, kata orang sekarang tuh rekam digitalnya, jejak digitalnya seperti apa gitu kan. Kemudian visinya seperti apa, programnya seperti apa. Nah, masyarakatlah yang dapat, pemilihlah yang dapat menentukan itu, membedakan mana yang terbaik di antara yang baik. Saya yakin semua adalah baik. Yang mencalon ini kan disitulah dibutuhkan masyarakat itu menentukan pilihannya itu benar-benar mencari yang terbaik di antara yang baik itu. Oke Pak, ya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat Mandailing Natal juga cerdas pemilihnya. Kita berharap seperti itu dan yakin itu cerdas. Iya. Maksudnya pemilihan cerdas, dia bisa mengetahui apa visi misi dari caleg tersebut ya Pak. Mesti harus dilihat dan semua calon itu jangan menutupi misalnya. Dia harus juga mengungkapkan siapa sih sebenarnya dia sebagai calon. Karena semua medianya sudah mudah. Di 2019 ini misalnya semua media sosial itu mudah kok, bisa diakses keseluruhan, dibuatnya di akunnya misalnya di apa namanya dibuatnya statusnya bahwa aku ini saya misalnya nih Khairuddin Faisal Siregar, anaknya si Anu gitu, berpendidikannya seperti ini, kemudian saya punya visi seperti ini program saya seandainya. Jadi jelas misalnya, jangan ditutupi gitu, akses informasi tentang kapasitas kita itu seperti apa dan apa pengalamannya gitu. Semestinya semua calon itu juga dibuat dalam sebuah balihonya juga mesti harus begitu, jangan hanya minta dukungan dan mohon doanya saja gitu. Nah, kita minta dukungan dan doa misalnya kepada masyarakat, kemudian apa yang ditawarkan supaya masyarakat itu mau mendukung kita. Oh, ini case ini kalau saya duduk ini gini. Nah, jadi jelas dia misalnya, sehingga transparan semuanya, masyarakat itu juga dapat melihat kita siapa sebenarnya, ada rekam jejaknya juga dilihat dengan baik. Tentu mereka akan memilih mana yang terbaik di antara yang baik itu. Oke, jadi transparansi itu sangat dipentingkan sekali ya Pak ya. Jangan ditutup-tutupi lah. Benar sekali. Oke, setelah itu nanti kita bakalan menanyakan kepada Bapak nih bagaimana mungkin menurut Bapak terkait money politik. Tapi nanti ya Pak ya. Oke, kita jeda sebentar sahabat Start FM, tetap di Suara Pemilu.